Kita pasti pernah berpikir atau bertanya-tanya dari mana datangnya dunia ini, bagaimana sebuah biji dapat menjadi pohon, dan dari mana manusia berasal. Mungkin ini akan terdengar seperti pelajaran filsafat atau sejarah kuno, namun pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini sangat menarik untuk kita bahas. Saat sekolah, kita diberitahu oleh guru bahwa bumi ini terbentuk dari dentuman besar atau yang dikenal dengan Big Bang. Kita tidak diberitahu bagaimana bisa Big Bang terjadi. Mungkin sebatas itu pengetahuan kita tentang terciptanya alam semesta. Atau embrio yang membuahi sel telur dan menjadi manusia. Kita juga tidak diberitahu oleh guru dari mana asalnya sel-sel lunak ini dapat menjadi manusia. Kali ini kita akan menoleh ke arah agama, Islam tentunya. Al-Quran telah memberitahu kita 1400 tahun yang lalu sebelum ilmuwan dan teknologi mengatakan bagaimana ini semua terjadi, bahkan mungkin apa yang tidak diketahui oleh ilmuwan. Kita akan mulai dari yang terjauh, Big Bang atau dentuman besar. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1927. Orang yang pertama kali memperkenalkan teori Big Bang adalah Georges Lemaitre, seorang biarawan Roma Belgia, meski ia menyebutnya sebagai hipotesis atom purba. Kerangka model teori Big Bang bergantung pada teori relativitas umum Albert Einstein dan beberapa perkiraan sederhana seperti homogenitas dan isotropi ruang. Teori Big Bang menunjukkan bahwa semua benda di alam semesta pada awalnya satu wujud dan kemudian terpisah-pisah. Ini diartikan bahwa keseluruhan materi diciptakan melalui Big Bang atau ledakan raksasa dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta yang sekarang dengan cara pemisahan satu dengan yang lainnya. Bukti dari sisa-sisa dentuman besar ditemukan pada tahun 1965. Dua peneliti bernama Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan gelombang itu tanpa sengaja. Radiasi tersebut yang dinamakan radiasi latar kosmis tidak terlihat memancar dari satu sumber tertentu tetapi meliputi keseluruhan ruang angkasa dan diketahui sebagai sisa radiasi peninggalan dari tahapan awal peristiwa Big Bang. Al-Quran telah memberitahu kita mengenai Big Bang dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak juga beriman?" Miliaran tahun berlalu, planet-planet mulai menghiasi alam semesta, bintang bertebaran, serta nebula menghiasi dengan jutaan cahaya. Kehidupan mulai bermunculan, namun masih belum diketahui apakah kehidupan juga ada di planet lain selain bumi. Mungkin kita akan bahas itu di video selanjutnya. Menurut para ahli, pada saat bumi berumur 8.000 tahun, keadaannya masih kosong. Di sini sudah terdapat banyak biji sawi putih dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakannya diatur. Pertama, sehari satu biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya satu biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja, saking takutnya terhadap kematian. Sang unggas hanya memakan satu biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu, Tabirun Nasar pun akhirnya mati. Allah tidak membiarkan bumi ini kosong begitu saja. Selanjutnya Allah ciptakan jin. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 15. Dan Dia Allah menciptakan jin dari nyala api. Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun, jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan, rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun, di sini pun ia tekun beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah pada tiap-tiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya hingga ke lapisan langit ketujuh. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Janna. Hidup hingga 70.000 tahun lamanya hingga lahirlah anak cucunya.
Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi, kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mematikan Jannah. Sebagai gantinya adalah Banul Jannah yang mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya, hingga akhirnya ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, di atas langit sana, Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah. Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Hingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil berkata, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan kepadamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pergilah engkau." Turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula. "Ya Tuhanku, betapa Banul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan di kehadiratmu di muka bumi itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Banul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Akhirnya iblis memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan sesuatu keterangan kepada Azazil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka karena perasaan dengkinya. Mereka para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adam namanya." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 4 malaikat untuk mengambil tanah di bumi. Allah telah memerintahkan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengambil sebagian tanah sebagai bahan untuk menjadikan Adam. Walau bagaimanapun, bumi enggan membenarkan tanahnya diambil, malah bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak rela untuk menyerahkannya karena kebimbangannya seperti yang dibimbangkan oleh para malaikat. Jibril kembali setelah mendengar sumpah tersebut. Lalu Allah mengutus pula malaikat Mikail dan kemudian malaikat Israfil. Tetapi keduanya juga tidak berdaya hendak berbuat apa akibat sumpah yang dibuat oleh bumi. Maka Allah memerintahkan malaikat Israel untuk melakukan tugas tersebut dan mendesak bumi agar tidak menolak walaupun bumi bersumpah karena tugas tersebut dijalankan atas perintah dan nama Tuhan. Maka Israel turun ke bumi dan mengatakan yang kedatangannya adalah atas perintah Allah dan memberi amanat kepada bumi untuk tidak membantah yang memungkinkan bumi mendurhakai Allah. Setelah Adam diciptakan, Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, dan sujudlah para malaikat namun tidak dengan jin. Dengan sombong ia berkata bahwa jin lebih mulia dari Adam. Hal ini tertera dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 18-18 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud." Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Iblis menjawab, "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh." Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus."
Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Maka keluarlah iblis dari surga, mereka kekal di dalam bumi hingga hari kiamat. Ada berbagai sumber yang mengatakan bahwasanya malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Adam akan hidup sedangkan ia tidak mengetahui apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Adam, katakanlah kepada mereka apa-apa yang ada dalam bumi. Dan Adam pun menyebutkan satu persatu apapun yang ada di muka bumi. Adam mulai menghuni surga. Lama Adam tinggal di surga hingga akhirnya ia merasa kesepian. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Siti Hawa sebagai teman sekaligus istri bagi Adam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35 yang artinya, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Iblis mendengar percakapan Adam dengan Tuhannya. Iblis pun menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat menggoda Nabi Adam, iblis menyerupai bentuk seperti ular yang memiliki kaki. Adam dan Hawa pun terbujuk dan memakan buah dari pohon itu. Kisah ini tertera dalam Al-Quran surat Taha ayat 120-121 yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Keduanya pun terbujuk dan rayuan iblis hingga mereka memakan buah khuldi tersebut. Maka keduanya memakan buah tersebut, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan, dan sesatlah ia. Menurut Ibnu Al-Asir, Adam awalnya menolak mengikuti bujukan iblis, namun desakan Siti Hawa yang begitu kuat akhirnya membuat Adam ikut memakan buah tersebut. Keduanya lalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah, dan Allah menerima tobat mereka dan memilih Adam sebagai rasulnya. Allah berfirman dalam surat Taha ayat 122 yang artinya, kemudian Tuhannya memilihnya menjadi rasul, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Kendati Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobat Adam dan Hawa, namun sebagaimana kehendak Allah untuk menjadikannya khalifah di muka bumi, maka Adam dan Hawa lalu diturunkan ke bumi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 37-38 Allah berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dalam surat Al-A'raf, diusirnya Adam dan Hawa dari surga ini diabadikan pada ayat 24-25. Yang artinya, turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Di sana kamu hidup, di sana kau mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. Secara umum disebutkan, Adam adalah salah satu makhluk Allah. Awalnya, dia bersama Hawa, menjalani kehidupan di surga, kemudian diturunkan Allah ke bumi untuk menjadi khalifah. Bersama istri dan keturunannya, Adam menjadi penghuni dan mengelola bumi. Bersamaan dengan diturunkannya Nabi Adam dan Hawa, iblis dan ular juga diturunkan ke bumi. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabrani radhiyallahu anhu dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ke-36 surat Al-Baqarah membawakan sebuah riwayat dengan sanadnya bersambung kepada para sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan lainnya menerangkan, ketika Allah memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk tinggal di surga dan melarang keduanya memakan buah khuldi, iblis memiliki kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa. Namun, ketika akan masuk ke surga, iblis dihalangi oleh malaikat. Namun, dengan tipu muslihatnya, iblis kemudian mendatangi seekor ular. Yang saat itu ia adalah hewan yang mempunyai 4 kaki seperti unta, dan ia adalah hewan yang paling bagus bentuknya. Setelah berbasa-basi, iblis lalu masuk ke mulut ular dan ular itu pun masuk ke surga sehingga iblis lolos dari pengawasan malaikat. Karena itulah mereka semua akhirnya diusir dari surga. Dalam sebuah riwayat, dikisahkan jika Nabi Adam alaihissalam sesampainya di dunia kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Untuk memperoleh makanan, terlebih dahulu harus bekerja keras. Namun ketika sudah mendapatkan bahan makanan, bahan-bahan tersebut tidak bisa langsung dikonsumsi layaknya di surga. Harus diolah lagi baru kemudian bisa dinikmati. Caranya adalah memasaknya dengan api. Sang Nabi akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi api.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril agar meminta sedikit api neraka kepada malaikat Malik untuk keperluan Nabi Adam alaihissalam tersebut. "Wahai Jibril, berapa banyak engkau menginginkan api?" tanya malaikat Malik. "Aku meminta api neraka seukuran buah kurma," jawab malaikat Jibril. "Jika aku memberikan api neraka seukuran buah kurma, maka 7 langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya." Malaikat Malik menjelaskan, "Kalau begitu berikan saja kepadaku separuh buah kurma saja," minta malaikat Jibril. Bumi tandus kekeringan. Kemudian malaikat Malik menjawab, "Jika aku berikan api sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan setetes pun, dan air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya." Malaikat Jibril kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala terkait jumlah yang pas api yang bisa dibawa ke bumi. Dan Allah pun berfirman, "Ambillah api dari neraka sebesar biji zarah." Malaikat Malik kemudian mengambil api neraka sebesar biji zarah, lalu diserahkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril merasakan api yang sebesar zarah masih terlalu panas untuk Nabi Adam. Lalu api neraka sebesar zarah itu terpaksa didinginkan dengan mencelupkannya ke dalam sungai di surga sebanyak 70 buah sungai. Setiap satu sungai 70 kali celupan. Setelah selesai dan dirasa tidak terlalu panas, maka malaikat Jibril membawa api neraka ke bumi. Hiduplah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di bumi. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak keturunan kepada mereka. Siti Hawa melahirkan selalu kembar laki-laki dan perempuan. Diriwayatkan dari Ibnu Ihas dalam tafsir Bughawi dan tafsir Al-Qurtubi bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Wallahu a'lam. Riwayat lain menyebutkan Hawa melahirkan anak-anak Adam dalam 120 kehamilan. Anak pertama adalah Qabil dan saudara kembarnya Kalimah, dan yang terakhir adalah Abd al-Mughith dan saudara kembarnya Amad al-Mughith. Setelah anak keturunannya mencapai dewasa, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan atau membolehkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menikahkan salah satu dari pasangan kembarnya. Qabil punya saudara kembar Iklimah yang berparas cantik, sedangkan Habil punya pasangan kembar Layuda berparas kurang menarik. Ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menikahkan mereka, Habil dengan Iklimah dan Qabil dengan Layuda, proteslah Qabil dan membangkang karena saudara kembar Habil jelek dan saudara kembarnya sendiri cantik, sehingga Qabil menginginkan saudara kembarnya tersebut untuk dia sendiri lantaran merasa lebih berhak atas saudara kembarnya. Diriwayatkan dalam beberapa kitab tafsir, Qabil berkeinginan kuat untuk membunuh saudaranya, Habil, sekalipun sudah diberikan nasihat dan peringatan oleh Habil sendiri. Pada suatu hari, ketika Habil sedang menggembala kambing lantas tertidur lelap, tiba-tiba datanglah Qabil dengan membawa batu, lalu dengan beringas batu itu dilemparkan mengenai kepala Habil hingga memecahkannya. Riwayat lain menyatakan bahwa Habil dicekik dan digigit sebagaimana binatang buas ketika menyantap pangsanya, wallahu a'lam. Dan pada akhirnya matilah Habil di tangan Qabil. Setelah Habil meninggal, tanpa rasa belas kasihan, Qabil meninggalkan jenazahnya di tempat terbuka. Dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan kepada jenazah saudaranya sebab jenazah Qabil adalah yang pertama kali di muka bumi. Perbuatan Qabil ini membuahkan malapetaka yang besar bagi dia sendiri. Dia akan menanggung dosa dari pembunuhannya tersebut karena dia tidak bertobat, sekaligus dosa orang yang menirunya, yakni melakukan pembunuhan dengan jalan yang tidak benar. Dalam keadaan yang demikian, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan 2 burung gagak yang sedang bertarung, salah satunya mati. Maka yang hidup mengais-ngais tanah dengan paruhnya membuat lubang untuk menanam burung gagak yang mati. Qabil mengambil pelajaran dari peristiwa itu tentang cara mengubur jenazah saudaranya itu. Dosa Qabil dan Qabil ini juga menjadi dosa pertama bagi manusia di muka bumi. Zaman di mana manusia belum ada memang benar adanya tentang Big Bang dan bangsa jin yang menghuni bumi ini sebelum manusia diciptakan. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang zaman sebelum adanya ada hingga keberadaan manusia pertama di muka bumi. Jika Anda menyukai video seperti ini, silahkan klik share, like, dan subscribe untuk mendapatkan informasi serta hiburan lebih banyak lagi.